Saya Ramdan Alamsah yang katanya pengacara terkenal. Asik. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube-nya Cek Kermi, cerita keren misteri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mama akan membahas hotel yang ada di Bali yang konon katanya menjadi istana para dedemit. Ini sudah terkenal dengan sebutan ghost tujukannya ya. Jadi nama julukan yang disematkan warga dan wisatawan asing yang senang dengan acara-acara berbau mistis pada sebuah hotel di kawasan Bedugul ini di Bali. Jadi hotel ini diyakini sebagai penginapan berhantu, menjadi istana bagi makhluk supranatural. Kisah ini bermula sekitar bulan Desember tahun 2015. Seorang traveler bernama Yakob Laukaitis mengunggah video asli rekamannya di hotel yang terlantar. Jadi hotel yang terlantar ini membuat Bali dan sekitarnya gempar dengan unggahan video dari Yakob ini. Dalam video tersebut, Yakob mengaku bahwa dia tidak sengaja menemukan sebuah bangunan megah yang tidak berpenghuni di daerah Bedugul, Bali. Dalam videonya tersebut, tampak sebuah bangunan mewah yang sangat megah seperti hotel bintang 5. Jadi dengan arsitektur oriental dan sebuah patung ular di tengah hotel tersebut, ternyata diketahui bahwa bangunan yang ditemukan Yakob ini adalah Bedugul Taman Rekreasi Hotel dan Resort atau biasa disebut PI, Bedugul Taman Hotel Restoran, yang berlokasi di sekitar 50 km sebelah utara kota. Tempat ini dipercaya sebagai istana dari berbagai makhluk yang ada di Pulau Bali. Banyak kisah dari warga sekitar yang muncul setelah viralnya video tersebut. Konon ada kisah yang menceritakan bahwa pernah ada seorang perawat yang meninggal di sana karena kondisi kerja yang tidak layak. Itu hanya kabar saja ya, kabar miring-miring lah. Arwahnya konon kemudian gentayangan dan menjadi penunggu di hotel. Ada juga yang cerita yang sangat terkenal mengenai sejarah hotel ini. Ada kabar mengatakan bahwa tahun 1990-an ini dibangun sebuah hotel sebagai proyek investasi dari Tommy Soeharto. Ya, Tommy Soeharto kalian tahu sendiri adalah putra bungsu mantan Presiden Soeharto. Jadi Presiden Indonesia yang kedua ini memang benar-benar sangat kaya ya, kalian pasti tahu kan. Sayangnya pembangunan itu terhenti ketika Tommy memiliki kasus pada tahun 2002. Mama tidak akan mengatakan kasusnya apa ya, kalian pasti sudah tahu sendiri. Jadi hotel di sana katanya beberapa orang yang mengunjungi tempat tersebut pernah bertemu dengan sosok hantu gadis berparas cantik yang memiliki rambut pendek sepundak. Dia kerap mengganggu para pemuda yang mengunjungi tempat itu. Itu katanya. Jadi warga sekitar juga bercerita bahwa hantu itu terkadang suka keluar hotel dan menghentikan lajur kendaraan yang melewati kawasan itu untuk menggoda pengemudinya ya. Kisah lain datang dari warga sekitar. Konon katanya di Bedugul Taman Rekreasi Hotel dan Resort itu sebuah penginapan yang beroperasi secara aktif dan dipenuhi tamu. Jadi pernah satu hari semua orang secara tiba-tiba menghilang dalam satu malam. Diduga para penghuninya itu meninggalkan hotel karena merasa diganggu makhluk astral. Jadi katanya makhluk astral itu berasal dari para pekerja konstruksi yang meninggal saat bekerja karena terlalu lelah saat membangun PI Bedugul Taman Rekreasi Hotel dan Resort. Jadi itu hanya kabar dari masyarakat ya, kabar yang mungkin ada beberapa orang yang pernah melihat hantu di sekitar itu. Sebenarnya hantu itu sebutan zaman milenial ya, hantu atau di film-film itu disebutnya hantu. Padahal kita biasa mengenalnya setan, jin, iblis ya, itu yang ada di Al-Quran. Jadi begini, yang namanya gedung kosong, gedung angker,
Kenapa sih disebut angker? Karena memang gedungnya kosong, gedungnya tidak dihuni oleh manusia. Akhirnya para jin-jin yang merasa tidak punya rumah menempati gedung yang kosong tersebut. Penampakan dari makhluk astral ini bisa saja dilihat manusia, bisa juga tidak bisa dilihat manusia. Jadi tidak semua manusia bisa melihat penampakan makhluk astral ini. Kenapa gedung bisa direbut para dedemit ya, atau para jin yang menghuni? Ya mungkin saja karena itu sudah tempat yang pas bagi para jin, karena merasa gedungnya sudah kosong, tidak ada huninya, makanya para dedemit menjadikan tempat itu menjadi sarang para jin atau istana para jin ya, biasanya seperti itu. Makanya kita yang memiliki gedung atau rumah, sebaiknya ketika kita ingin membangun sebuah gedung atau rumah itu, biasakan hasil dari uang halal, bukan uang haram. Sebab kalau kita membangun sesuatu dengan uang haram, biasanya para dedebit juga pada ngumpul, pada datang sendiri, apalagi yang sering bermain riba ya. Hindari riba. Riba itu bisa mendatangkan para jin. Ingat, jangan pernah main riba, hutang kesana kemari yang akhirnya menjerumuskan diri kita. Selain dosa, juga bisa mendatangkan jin ya, kecuali sangat kepepet untuk menyelamatkan nyawa kita atau menyelamatkan nyawa seseorang, itu hanya terkecuali saja. Sebaiknya hindari riba. Dan juga untuk menghindari gedung atau rumah yang kosong, sebaiknya kita isi dengan ibadah, kita isi dengan ayat-ayat suci Al-Quran, supaya jin tidak betah di tempat kita atau di rumah kita atau di gedung sekalipun ya. Kalau yang namanya jin atau setan sih di mana saja kita berada pasti ada, karena jin dan manusia memang hidup berdampingan, tidak hanya di gedung kosong saja, di keramaian, di mall, dimanapun yang namanya jin pasti ada ya. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat Anda yang suka film-film misteri, cerita-cerita misteri dan keren, subscribe sekarang.